Diadakannya wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, Bapak. Mata kuliah pengembangan karir PAUD. Itu, Pak. Pengembangan karir PAUD. Oke. Nanti jadi yang dari PAUD, prodi PAUD ya, itu nanti karirnya kemana itu sedang Iya, betul mencari sekali, Bapak. potensi-potensi apa yang ada di prodi PAUD ya. Ya. Jadi, Mestinya banyak sekali, dosen, mestinya banyak sekali. Iya. Tidak sekedar hanya menjadi guru, tapi meluas gitu, bisa jadi toy designer gitu, Pak, salah satunya. Ya, toy designer, pemasar produk-produk PAUD kan bukan hanya toys ya. Kalau sempat juga bisa belajar teknologinya ya. Silakan dieksplor potensi-potensi di produk PAUD. Telah hadir juga ya di sini ada Ibu Yuni. Selamat datang Ibu Yuni. Terima kasih, sama-sama. Ya, saya owner juga dari Omocha Toys. Motonya adalah bisnis itu dikerjakan, bukan dibicarakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Pengalaman kerja Bapak dan Ibu, bisa tolong dijelaskan apa aja sih yang udah Bapak atau Ibu jalani sebelum berada di posisi yang sekarang, di pengalaman kerja yang sebelumnya? Ibu dulu deh. Saya ya. Oke. Saya itu dulu pernah kuliah, pernah jadi guru. Guru fisika, matematika di SMP ya. Lalu sempat kerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintah dengan harapan bisa jadi pegawai negeri. Anak umur sekitar 3 tahun itu saya baru berpikir untuk berbisnis apa ya yang bisa saya lakukan sambil tetap ngurus anak gitu. Nah, pilihan saya salah satunya adalah bisnis mainan karena memang hari-harinya waktu itu bersama anak gitu ya, fokus ngurus anak. Saya pikir perlu permainan yang membuat dia nggak hanya sekedar senang tapi juga mainan yang membuat dia juga belajar gitu. Nah, waktu itu saya belum ketemu tuh mainan edukatif. Jadi emang bisnis ini ada karena awal-awalnya Ibu jadi ibu rumah tangga dulu nih, mikir untuk anak ya Bu ya, maksudnya permainannya jadi ada ide untuk menciptakan bisnis ini karena permainan dari anak itu sendiri gitu. Betul. Saya sih sebenarnya nggak menciptakan ya. Kalau dari awalnya bisnis ini emang dari idenya itu dari anak, tapi bukan menciptakan. Kebetulan pada saat anak saya umur 3 tahun itu ada kenalan yang memberikan mainan bekas-bekas anaknya. Anaknya udah gede-gede, mainan yang punya anaknya itu udah nggak terpakai, terus dikasih ke saya. Nah, mainannya itu rata-rata tuh mainan edukatif. Nah, dari situ, dan anak-anak seneng gitu loh, biarpun mainan bekas teman, bekas orang gitu ya, tapi dia bermain dengan senang, dan saya lihat, ini nilai pendidikannya ada nih, daripada sekedar hanya senang gitu ya, tapi ada fungsi pendidikan di situ gitu. Nah, kalau Pak Yoyo sendiri gimana nih pengalaman kerjanya, Pak? Wah, saya pengalaman kerja banyak ya, Mbak ya. Saya programmer juga pernah, ngurusin web hosting juga pernah, terus jadi peneliti juga pernah. Saya sekarang udah full di Omocha. Izin bertanya Ibu Yuni, bisa tolong jelaskan tugas Ibu selama bekerja itu apa ya? Di Omocha Toys, tugas saya utamanya memang pemasaran ya. Memasarkan produk ini gitu loh. Selain memasarkan, saya juga pengawasan produksi, pengawasan keuangan, pengawasan pengiriman barang, gitu. Lebih banyak ke pengawasan saat ini. Gitu. Tapi kalau yang marketing masih saya dengan Pak Yoyo itu yang jalan. Jadi negosiasi dengan customer, terus membuat penawaran harga itu masih saya dengan Pak Yoyo. Untuk Pak Yoyo sendiri tugasnya marketing aja atau ada tugas yang lain lagi, Bu? Kalau Pak Yoyo itu lebih banyak di IT, ngurus website. Pak Yoyo sendiri kali yang jelasin. Kalau saya tuh apa aja ya. Waktu awal-awal mulai merintis usaha kan masih baru berdua, itu juga
Bu Yuni belum bisa menyetir, saya yang menyetir mobil, saya kirim barang, kemudian sudah mulai bisa berkembang, mulai terima karyawan, karyawan saya ajari menyetir mobil, mulai terbantu, kemudian kita juga online. Sekarang ini ya sistem ya, karena kita sudah cukup berkembang, kami bangun sistem sendiri, jadi seperti sekarang saya dengan Bu Yuni kemana-mana itu sudah bisa jalan, bisnisnya sudah bisa jalan, alhamdulillah. Jadi karena kita ada sistem, kita dengan HP pun sudah bisa ngecek stok pergerakan, di gudang pun anak-anak sudah bisa bergerak, itu kami kembangkan sendiri. Jadi saya mengawasi di situ. Apa karakteristik personal dari Ibu Yuni? Karakter kan berarti ya, karakteristik kan karakter ya. Karakternya kalau saya itu lebih apa ya, nggak suka bertele-tele gitu loh. Terus kalau ada sesuatu ide maunya langsung kerjain aja dulu gitu. Saya tuh modelnya gitu. Jangan terlalu banyak kalau begini kan. Kadang kan kalau Pak Yoyo tuh suka sebelum ngerjain tuh dia seandainya begini, seandainya mana akhirnya nggak jalan-jalan. Kalau saya tuh lebih ke kalau ada ide apa kerjain dulu, kita tes dulu, kita coba dulu. Kalau nanti ada kendala di tengah jalan, oh ternyata kendalanya seperti ini, solusinya apa, dipikirkan bersama. Lebih kayak gitu sih. Kalau Bu Yuni bagaimana nanti, kalau saya nanti bagaimana? Saya ingin menanyakan kepada Pak Yoyo dan Bu Yuni, menurut Pak Yoyo dan Bu Yuni untuk menjalani karir ini, ada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan nggak sih? Oh iya, pasti ada ya. Kalau untuk mainan ini, kalau memang kami tuh basicnya bukan di perkayuan. Saya bukan di perkayuan, bukan juga di pendidikan. Tapi kalau kami ini kan lebih ke usahanya gitu loh. Ke usahanya. Jadi memang kami kuatkan di bagaimana memasarkan produk ini diterima oleh pembeli kita gitu. Mungkin Pak Yoyo ada tambahan. Pak Yoyo ada tambahan. Kalau secara pengetahuan teknis ya, saya nggak bisa teknisnya, tapi kita akhirnya harus punya kemampuan manajemen ya. Jadi bagaimana bisa mengatur, bisa bekerja sama, ya, komunikasi dengan orang. Sekarang kan kita ada yang bekerja tukang yang produksi, nah itu juga kita bagaimana bisa mengatur. Jadi manajerial juga mungkin perlu ya. Nah, kalau teknis, kemudian seiring perkembangan usaha, sekarang itu kita perlu punya kemampuan teknologi informasi ya. Jadi kalau kita nggak bisa teknologi informasi ya kita bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang yang mengerti teknologi informasi. Ya kita masih belajar terus. Jadi memang kita perlu belajar. Seperti Instagram, itu saya juga nggak mengerti. Saya nggak mengerti juga nggak pakai juga, tapi kita harus bisa mengikuti. Jadi Bu Yuni kemudian bekerja sama dengan orang yang mengerti Instagram. Seperti itu. Yang rekrutmen itu kan harusnya kan untuk pegawai kan berarti. Untuk awal juga kita ada rekrutmen untuk produksi. Kami kan awalnya itu kan perdagangan. Awalnya perdagangan, karena supply kurang memadai, kami masuk ke produksi. Nah, setelah produksi itu, baru kita rekrutmen orang yang mempunyai keahlian di bidang produksi. Gitu. Tapi waktu masih di perdagangan, saya masih bisa handle sendiri. Tapi ada yang bantu sih waktu itu kenalan. Tangga juga yang bantu saya pas pameran-pameran diikut bantu gitu. Tapi ketika saya udah masuk ke produksi itu perlu saya orang yang ahli di bidang produksi. Nah, itu kita rekrutmen dan kita dapat waktu itu. Sekarang saya dan teman-teman ingin tahu nih, proses pembuatan mainan dari awal hingga akhir. Kalau proses pembuatannya itu kita mulai dari rencana produksi dulu. Sebelum ke produksi kita rencana dulu apa yang akan kita buat, kan seperti itu. Setelah kita menentukan apa yang jenis produk yang akan kita buat, ukurannya dan jumlahnya. Saya diskusi dulu dengan bagian produksi dengan workshop ya. Saya panggil kepala produksi saya mau bikin model seperti ini gitu ya. Saya nggak bikinnya gitu kan, karena kan bagian produksi saya kan yang tahu kan kesulitannya apa. Oh bisa Bu, ini gampang bikinnya, kita bisa bikin ini misalnya untuk 500 set kita bisa produksi dalam waktu misalnya 1 bulan seperti itu. Oke, yang kita siapin bahan bakunya, kayunya ukuran berapa, persiapan dulu tuh. Nah, warna-warna catnya nanti saya dengan bagian yang desain itu kita yang menentukan warna-warnanya. Ini pemakaian catnya kan orang produksi biasanya kurang lebih kan dia tahu ya. Oh kalau mau bikin ini nih untuk 1 galon cat kita bisa memproduksi misalnya untuk 100 set. Kalau 500 set kita bikin berarti
kita perlu 5 galon per warna, seperti itu kita rencanain. Setelah itu baru nanti kita beli bahan baku. Setelah beli bahan baku boleh masuk ke proses pemotongan, terus pembentukan desainnya. Misalnya kalau misalnya yang kita bentuknya segitiga ya ada mesinnya di setting bisa memotong bentuk segitiga gitu. Jadi mesinnya di setting tuh. Terus habis itu baru pengamplasan, pengecetan. Setelah dicat nanti ada proses perakitan. Dirakit, misalnya kita bikin kereta api kan, jadi keping-keping itu kita rakit, jadi membentuk seperti desain. Nah, nanti sambil dirakit itu sambil ada kuisi. Kuisi ini sebenarnya di tempat kami itu berjalan dari awal produksi, jadi mulai pemotongan sampai ke pengecatan itu kuisi sudah berjalan. Jadi kalau mengecatnya nggak rapi ya biasanya sama anak finishing tuh nggak dikasih ke gudang. Jadi sama mereka dikasih itu yang udah rapi-rapi aja gitu, tapi tetap di gudang itu ada proses kuisi lagi. Nah, setelah perakitan baru mulai packing baru barang kita foto, kita upload, jual. Nah, itu untuk barang yang kita jual sendiri. Tapi kalau untuk barang yang pesanan dari pembeli, karena kan pembeli kami juga ada yang pesan produk-produk custom, desain dari mereka, nanti saya buatkan penawaran harga. Prosesnya seperti itu ya, kalau desainnya adalah pesanan-pesanan yang custom dari pelanggan. Itu desainnya dari mereka, nanti saya buat penawaran harga, nanti saya diskusi dengan bagian produksi saya, ini kita kira-kira butuh waktu berapa lama ini untuk produksi gitu kan. Kalau pemakaian bahan baku saya bisa hitung ya, karena kan dari ukuran kan kita tahu nih. Tapi waktu produksinya itu saya tetap diskusi sama orang produksi. Ini bisa nggak selesai, misalnya kita bikin menara bongkar pasang misalnya. Ini bisa nggak kita selesaikan dalam 2 minggu, karena pembeli kita mintanya waktu 2 minggu. Kalau orang produksi saya bilang, wah nggak bisa Bu, ini cuaca lagi hujan nih, nanti pengeringan catnya lama. Minta waktu deh Bu, 3 minggu spare 1 minggu gitu kan. Oke, nanti saya sampaikan ke pelanggan kita bisa bikin ini, harganya sekian, waktunya paling cepat 3 minggu gitu. Mungkin nanti ada misalnya keterlambatan, harap dimaklumi. Di kendala-kendala di lapangan kan kadang-kadang di luar dugaan ya. Harap tolong dari awal kami dikasih waktu mungkin 1 bulan misalnya seperti itu. Tapi kalau bisa lebih cepat kita kirim lebih cepat. Nah, kalau pembeli sudah deal, baru mereka bayar DP, barang kita kerjakan, prosesnya sama. Kita siapkan bahan baku, siapkan catnya, mulai produksi, potong, amplas, packing, rakit, packing, kirim gitu. Nah, sebelum barang dikirim tuh di kami tuh harus dilunasi dulu. Mereka lunasin, baru barang kita kirim. Ada sedikit tambahan, kalau pada waktu kita terima desain, kemudian kita lihat barangnya, tidak melulu kita ngasih penawaran harga ya. Kadang-kadang kita minta anggaran, budget dari pelanggan itu. Misalnya cukup rumit itu ya. Kalau kita sudah capek-capek hitung ternyata tidak masuk ke budget, nah itu juga repot juga. Gitu. Jadi Om Ocha ini tidak hanya sekedar membuat mainan yang di situ stuck pada satu desain saja, tapi bisa dari customer yang ingin memesan gitu ya Pak, Bu. Iya, betul. Karena kan kami memang produksi ya. Kami itu produksi, punya workshop. Saat ini ada 2 workshop. Kalau ada yang pesan custom kita layani, tapi dengan minimal order. Biasanya tergantung kerumitan sih. Kalau barangnya seperti puzzle, itu ada minimal order misalnya per 300 per model. Ada juga yang bisa juga yang 100 per model. Ada yang 500 per model. Tergantung produk yang akan dibuat itu kita. Tergantung produk dan budget ya. Ada yang minta lebih murah gitu puzzle. Nah, kemudian MOQ-nya misalnya per 1000 itu juga. Jadi supaya masuk di cost produksi. Karena kadang-kadang pelanggan itu juga tidak paham sampai di kondisi di lapangan. Jadi kita jelaskan. Tentunya dalam berkarir ini banyak ya kesulitan dan hambatan dalam menciptakan menjadi produsen mainan. Lalu apa saja hambatan dan kesulitan yang dihadapi dan Ibu dan Bapak ini mencari solusinya itu seperti apa?
awal-awal usaha ya klasik sih sebetulnya, yaitu karena kita kelasnya UMKM itu permodalan, kemudian pemasaran. Nah, tapi begitu kita sudah usaha sudah mulai jalan, ya permodalan sudah mulai bisa ditalangi, lembaga perbankan juga sudah membantu. Kendala-kendala klasik sih sebetulnya, sama ya. Kemudian rekrutmen juga, kita cari orang yang pas bagaimana, seperti itu. Secara umum sih masih ini usaha masih umum ya. Kalau sekarang ini yang menjadi tantangan buat kita adalah memang kita sudah ada sistem, terus kemudian ya bagaimana pegawai bisa disiplin memasukkan data yang memang dikerjakan, pekerjaan apa yang dikerjakan. Jadi kita punya data itu pelan-pelan kita sedang perbaiki di situ. Oke, baik. Untuk pemasaran ini hanya di pasar lokal atau pernah sampai internasional? Pertamanya kita domestik ya, 95% itu kita masih domestik. Kita internasional sekarang rutin itu ke Malaysia. Kecil, dalam skala kecil. Oke, mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu wawancara kita pada hari ini. Oke, kita adakan sesi dokumentasi dulu ya Pak. Boleh. Bentar. Nah, dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya, meluangkan waktu untuk kita wawancarai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bapak. Dadah.